Aku duduk diam di sudut kamar, memandangi sehelai foto pernikahanku yang sudah kusam. Foto itu kini tidak lagi menyimpan kehangatan kenangan, tapi lebih menyerupai luka terbuka yang tak kunjung sembuh. Di sana, aku tersenyum lebar, senyum yang kini terasa seperti kebodohan. Di sampingku, berdiri Dika, pria yang dulu kuanggap pelindung hidupku, tapi ternyata hanya singgah untuk menyakiti. Perceraian kami sudah resmi sejak 8 bulan lalu. Saat itu, aku masih terpukul. Bukan karena kehilangan dia, tapi karena dikhianati, dibuang, dianggap tidak berharga. Yang lebih menyakitkan, Dika berselingkuh dengan Tiara, teman sekantorku sendiri. Seorang wanita yang selalu tampak mencolok, penuh dengan riasan tebal dan pakaian mahal, tapi hatinya kotor dan licik. Dia lebih cantik, lebih modis, lebih cocok untukku, kata Dika dingin saat pertama kali aku memergoki mereka berdua. Saat itu, Tiara hanya tersenyum menang, melirikku dari ujung mata seolah aku ini sampah yang tak pantas bersanding dengan mantan suamiku. Setelah bercerai, hidupku berubah drastis. Aku harus pindah dari rumah kami, menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota. Aku tidak punya banyak tabungan karena dulu semua keuangan kami dipegang Dika. Tapi aku tak mau hidup dalam kesedihan selamanya. Hari-hariku berubah menjadi perjuangan tanpa akhir. Pagi hari aku berjualan sarapan di depan gang, siang hari aku menerima pesanan kue rumahan. Malam hari, aku belajar dari internet, marketing digital, pengelolaan usaha, dan cara menarik pelanggan. Tanganku kapalan, tubuhku pegal, tapi hatiku menyala, aku harus bangkit. Satu-satunya hal yang membuatku bertahan adalah impian. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Aku ingin berdiri dengan kaki sendiri. Aku ingin, suatu hari nanti, membuat mereka yang meremehkanku menunduk malu. Bulan demi bulan berlalu. Dari jualan kecil, aku mulai menerima pesanan dalam jumlah besar, dari acara ulang tahun, pengajian, hingga pesta pernikahan. Aku rekrut 2 orang tetanggaku untuk membantu. Mereka janda-janda tangguh yang juga butuh penghasilan. Kami bekerja bersama dengan penuh semangat dan tawa. Suatu hari, seorang pelanggan dari acara kantor memuji makananku dan bertanya, "Mbak Rania, mau nggak kerja sama buat buka tempat makan yang proper? Saya punya modal, kamu punya keahlian." Itu adalah titik balik hidupku. Dengan kerjasama yang baik, aku berhasil membuka restoran kecil bernama Dapur Rania. Letaknya strategis, di tengah kota, dekat dengan pusat perkantoran. Tak butuh waktu lama, restoran itu ramai. Makanannya enak, pelayanannya hangat, dan suasananya nyaman. Aku tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi juga menciptakan tempat yang memperlakukan setiap tamu seperti keluarga. 3 tahun berlalu. Bisnisku terus berkembang. Aku membeli saham penuh dari partner awalku yang pindah ke luar negeri dan mengembangkan cabang kedua. Tapi yang paling membanggakan, aku berhasil membeli sebuah restoran mewah yang dulu sering kulihat dari balik kaca jendela. Dulu aku hanya bisa bermimpi makan di sana bersama suamiku, tapi kini, restoran itu milikku. Namun aku tidak pernah tampil mencolok. Aku tetap mengenakan baju sederhana, make up tipis, dan menghindari media sosial. Aku ingin membuktikan bahwa keberhasilan tidak selalu harus diumbar. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk bicara. Sampai akhirnya, suatu hari Sabtu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi restoran mewahku yang baru direnovasi. Aku ingin melihat pelayanan langsung dari mata pemilik. Seperti biasa, aku datang sendiri, mengenakan blus polos dan celana bahan. Rambutku disanggul rapi, tanpa perhiasan. Tak satu pun dari para pengunjung tahu siapa aku. Pelayan yang mengenaliku dengan baik menyambut ramah dan menyilakanku duduk di pojok ruang makan. Saat aku mulai menikmati sup krim buatan chef terbaikku, mataku menangkap 2 sosok yang tak asing. Hatiku seketika mencelos. Dika dan Tiara. Mereka duduk di meja tengah, tertawa keras dan berbicara seolah ingin seluruh dunia mendengar. Aku suka banget tempat ini, suara Tiara terdengar jelas, tapi kayaknya mulai sekarang makin banyak rakyat jelata masuk ya. Jadi kurang eksklusif. Dika tertawa, lalu melirik ke arahku. Pandangannya penuh ejekan. Iya, lihat tuh. Ada juga yang cuma duduk sendiri, mukanya pas-pasan, bajunya kayak ibu kos. Berani-beraninya masuk restoran kayak gini.
Tiara memutar mata, lalu berbisik keras, jangan-jangan dia nyasar. Atau cuma numpang wifi. Tawa mereka memekakkan telingaku. Para pelayan menatapku penuh iba, tapi mereka tahu aku tidak ingin identitasku diumumkan. Aku menunduk, bukan karena malu, tapi untuk menahan diri. Begitu rendahnya mereka melihatku. Begitu sombongnya mereka menilai orang dari tampilan. Padahal, tanpa mereka sadari, mereka sedang menginjak-injak tanah milikku. Tanganku mengepal di bawah meja. Aku bisa saja langsung menyuruh manajer restoran mendatangi mereka dan mengusir mereka keluar. Tapi aku punya cara yang lebih elegan. Aku ingin mereka tahu siapa aku, bukan melalui kata-kata, tapi melalui kenyataan yang tak terbantahkan. Setelah menghabiskan makananku, aku memberi isyarat ke manajer restoran. Ia datang menghampiri dengan penuh hormat. Ibu Rania, apakah semuanya sesuai harapan ibu? Ya, jawabku pelan. Tolong, besok siapkan ruangan VIP, saya ingin menjamu beberapa tamu istimewa. Dan satu lagi, tolong jangan terlalu cepat membuka identitasku dulu. Biar angin bertiup dulu sebelum badai datang. Manajer itu tersenyum penuh pengertian. Siap, ibu. Aku melirik sekali lagi ke arah Tiara dan Dika yang kini sibuk bersuah foto dengan minuman mahal. Hatiku sudah tak sakit lagi, hanya ada semacam penantian manis. Penantian untuk hari di mana mereka akan tahu bahwa orang yang mereka hina bukanlah pengemis, tapi pemilik tahta tempat mereka duduk. Dan hari itu akan segera datang. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena sakit hati, tapi karena pikiranku penuh dengan ide untuk membuat mereka membuka mata. Entah kenapa, pertemuan tadi membakar semangatku lebih dari apapun selama bertahun-tahun. Bukan untuk membalas dendam secara kasar, tapi aku ingin memberi pelajaran bahwa harga diri tidak diukur dari pakaian, riasan, atau meja makan mewah. Pagi-pagi sekali, aku sudah berdiri di dapur pusat restoran, memantau persiapan bahan makanan. Para staf menyapaku dengan senyum ramah, seperti biasa. Aku menyayangi mereka semua seperti keluargaku sendiri, karena merekalah yang membuatku kuat di saat dunia merendahkanku. Bu Rania, maaf sebelumnya, ucap salah satu chef muda bernama Gita. Tadi malam saya lihat ibu duduk sendirian, lalu, ya, saya dengar omongan dua tamu itu. Saya sempat geram. Aku tersenyum tipis. Tak perlu marah, Gita. Orang seperti mereka akan mendapat pelajarannya sendiri. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Siangnya, aku ke kantor restoran di lantai 2. Aku meminta manajer restoran utama, Pak Roni, untuk mengatur reservasi khusus. Pastikan besok malam, ruang VIP disiapkan dengan menu terbaik. Undang media partner kita juga, tapi minta mereka diam dulu. Aku ingin kejutan kecil. Pak Roni mengangguk, lalu menambahkan, Bu, kalau boleh tahu, siapa tamu spesial yang akan ibu jamu? Aku menarik napas panjang, lalu menatapnya. Orang-orang yang lupa siapa aku, dan lupa bahwa roda kehidupan itu berputar. Keesokan harinya, aku datang lebih awal ke restoran. Kali ini, aku tidak ingin lagi menyamar. Aku mengenakan gaun panjang berwarna navy dengan potongan sederhana tapi elegan. Rambutku ditata rapi oleh hairstylist langgananku, dan make-upku dibuat natural namun menonjolkan karisma. Aku tetap menjadi diriku, tapi versi terbaiknya. Para staf hampir tidak mengenaliku ketika aku melangkah masuk. Selamat malam, Bu Rania, sapa Pak Roni kaget, matanya sedikit membelalak. Aku tertawa kecil. Tenang saja. Ini hanya untuk malam ini. Anggap saja aku ingin berdiri sebagai pemilik yang sesungguhnya. Beberapa tamu sudah mulai berdatangan. Salah satunya adalah wartawan dari majalah kuliner ternama. Aku sengaja mengundangnya agar malam ini menjadi momen tak terlupakan. Sekitar pukul 8 malam, Tiara dan Dika datang. Mereka langsung masuk ke restoran dengan gaya mewahnya. Tiara mengenakan gaun ketat berwarna emas mencolok, dan Dika tampil necis dengan jas formal. Aku tahu gaya mereka hanya untuk menarik perhatian. Salah satu staf menyambut mereka dan berkata, "Selamat malam, Bapak dan Ibu. Ruangan VIP telah kami siapkan. Silakan mengikuti saya." Aku sudah menyusun semuanya. Mereka menerima undangan misterius atas nama
pemilik restoran, yang mengundang mereka secara khusus untuk makan malam sebagai pelanggan loyal. Aku tahu betul, Tiara tidak akan menolak undangan apapun yang mengandung kata eksklusif. Sesampainya mereka di ruang VIP, mereka disambut dengan interior elegan, alunan musik klasik, dan meja makan yang dihias dengan bunga segar dan lilin mewah. Mereka terpana. Wah, ini baru restoran kelas atas, ucap Tiara sambil mengangkat gelas anggurnya. Kayak tamu kerajaan. Dika mengangguk. Akhirnya ada yang tahu kualitas kita. Aku menunggu beberapa saat sebelum masuk. Aku ingin mereka cukup menikmati suasana sebelum badai kecil ini datang. Beberapa staf sudah bersiap merekam diam-diam dari balik kaca satu arah, seperti yang sudah kami atur. Dan saat itulah aku melangkah masuk ke ruangan VIP, pelan tapi pasti. Suara langkah sepatuku membuat mereka menoleh. Mata Dika membelalak. Tiara sempat mengernyit. Lalu, Rania? Dika berseru dengan nada tak percaya. Aku tersenyum. Selamat malam, Dika. Tiara. Nikmat sekali sepertinya malam ini. Tiara melirikku dari atas ke bawah, matanya penuh curiga. Kamu, ngapain di sini? Aku menarik kursi di ujung meja dan duduk dengan anggun. Aku pemilik tempat ini. Kalian tamuku malam ini. Tak ada salahnya aku menyapa. Dika tertawa kecil, mencoba menutupi kegugupannya. Kamu, pemilik restoran ini? Yang bener aja, Ran. Jangan mimpi tinggi-tinggi. Aku menatapnya dalam. Mimpi yang dulu kamu ejek, kini sudah jadi kenyataan. Pak Roni masuk ke ruangan, membawa folder hitam dan meletakkannya di meja. Ini berkas kepemilikan, Pak Dika, Bu Tiara. Tertulis atas nama Rania Astari. Semua legal. Tiara menyambar berkas itu dan membolak-baliknya. Wajahnya memucat. Ini, enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Aku mendekat. Karena menurut kalian aku cuma wanita miskin, enggak pantas duduk di restoran semewah ini? Karena dulu aku cuma istri yang kamu tinggal, Dika. Wajah Dika berubah merah padam. Aku memotong. Kalian tahu, dulu aku cuma bisa lihat restoran ini dari jendela. Dika bahkan pernah bilang, makan di situ cuma buang uang. Tapi lihat sekarang. Tempat yang kalian hina, yang kalian anggap bukan untuk orang seperti aku, sekarang berdiri di bawah namaku. Tiara mulai gelisah. Ia mencoba bangkit dari kursinya, tapi aku menahan dengan isyarat lembut. Tenang saja. Aku tidak akan mengusirmu, belum. Tapi aku ingin kalian tahu rasanya jadi aku. Duduk di sini, mengenakan pakaian sederhana, dan dihina oleh orang yang dulu pernah mencintai. Beberapa pelayan mulai berdatangan dan berdiri rapi di belakangku. Mereka semua memanggil serempak, "Selamat malam, Bu Rania." Tiara terperanjat. Dika menunduk. Aku berdiri. Aku tidak marah. Tidak butuh teriak-teriak. Tapi aku ingin memberi kalian hadiah kecil, rasa malu yang tidak bisa kalian cuci dengan pakaian mahal atau mobil mewah. Aku melirik ke arah kamera CCTV dan tahu video malam ini akan menjadi viral. Bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi untuk menyampaikan pesan, jangan pernah remehkan seseorang hanya dari penampilannya. Akhirnya aku menatap Pak Roni. Pak, tolong antar tamu kita keluar. Pastikan mereka tidak kembali kecuali mereka tahu cara menghormati manusia. Pak Roni mengangguk. Dengan senang hati, Bu. Tiara berdiri dengan wajah merah padam. Kamu akan menyesal, Rania. Ini belum selesai. Aku tersenyum tipis. Justru kamu yang harus belajar. Kehidupan tidak diukur dari seberapa mahal bajumu, tapi dari seberapa rendah kamu meletakkan hatimu untuk merendahkan orang lain. Dika hanya menunduk, berjalan mengikuti Tiara yang melangkah cepat keluar dari ruangan, diiringi tatapan tajam para staf yang dulu mereka hina. Saat pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Entah kenapa, aku merasa ringan. Bukan karena berhasil membalas dendam, tapi karena aku akhirnya berdiri, tegak, sebagai wanita yang dulu mereka injak, tapi kini tak bisa lagi mereka pandang rendah. Aku duduk kembali, menyesap teh hangatku, dan tersenyum. Balas dendam terbaik adalah keberhasilan yang tenang. Keesokan paginya, ponselku bergetar terus-menerus. Notifikasi WhatsApp,
email, bahkan telepon masuk dari beberapa media. Video kejadian semalam rupanya tersebar luas di media sosial. Salah satu stafku yang diam-diam merekam adegan saat aku mengungkapkan identitasku ternyata membagikannya ke grup internal restoran, dan entah bagaimana, dalam hitungan jam, video itu sudah viral di TikTok dan Instagram. Pemilik restoran mewah dihina malah bikin malu sendiri. Pelakor sok kaya kena mental. Begitulah tagar-tagar yang mendominasi trending pagi itu. Komentar warganet beragam, sebagian besar memujiku karena membalas hinaan dengan cara elegan, tanpa teriak, tanpa kekerasan. Banyak yang menulis, Rania ini definisi lady boss. Bikin malu pelakor dan mantan suami tanpa perlu mengangkat suara. Ini sih plot twist paling satisfying. Kirain orang biasa, ternyata pemiliknya. Nggak semua orang yang tampil sederhana itu miskin. Kadang mereka cuma nggak butuh validasi. Aku membaca semua komentar itu dengan hati tenang. Bukan untuk mencari pujian, tapi lebih untuk memastikan satu hal, aku tidak lagi menjadi korban, aku telah menjadi seseorang yang dihargai bukan karena tampilannya, tapi karena kerja keras dan keberhasilannya. Sementara itu, kabar yang paling mengejutkanku datang dari salah satu karyawan restoran. Bu Rania, ucap Gita, si chef muda yang dulu sering mendengarkan curhatku tentang masa lalu. Tiara bikin klarifikasi di Instagramnya. Tapi, malah makin mempermalukan diri sendiri. Aku membuka ponselku dan menonton video itu. Dalam video itu, Tiara tampil dengan wajah panik namun tetap berusaha anggun. Ia berkata, saya tidak tahu kalau wanita itu adalah pemilik restoran. Kalau tahu, tentu saya akan bersikap lebih sopan. Tapi siapa juga yang bisa mengira, tampangnya sederhana begitu. Dia tidak sadar bahwa justru kalimat terakhir itulah yang memperparah keadaan. Komentar pun langsung membanjiri videonya. Sopan karena tahu dia pemilik? Jadi kalau bukan, tetap pantas dihina? Fix pelakor dan mantan suaminya cuma hormat sama uang, bukan manusia. Kalau cantik tapi mental miskin, ya percuma. Di satu sisi, restoran kami malah makin ramai. Banyak orang datang karena penasaran ingin makan di tempat yang dimiliki wanita tangguh yang bikin pelakor dan mantan malu. Ada yang datang ingin berfoto di depan ruang VIP, bahkan beberapa influencer memesan tempat hanya untuk merasakan atmosfer elegan yang katanya penuh aura, bos perempuan sejati. Aku tidak terlalu menyukai sorotan seperti itu, tapi aku tahu, ini peluang bisnis juga. Dan selama semuanya tetap berjalan profesional, aku tak masalah. Namun jauh di dalam diriku, ada perasaan campur aduk. Meski aku telah membuktikan segalanya, hatiku tetap manusia. Ada luka yang dulu sempat menganga, dan walau sudah tertutup, bekasnya tetap terasa jika disentuh. Aku tak ingin larut dalam euforia semata. Aku ingin tetap menjadi Rania yang sama, yang mencintai pekerjaan, menghormati orang kecil, dan tidak memandang orang dari harga bajunya. 2 hari setelah kejadian itu, Dika mendatangiku. Ia menungguku di lobi restoran, tampak gelisah, mengenakan kemeja rapi tapi tanpa percaya diri yang dulu ia banggakan. Aku sedang memeriksa stok bersama staf ketika salah satu resepsionis melapor bahwa ada tamu lama yang ingin bicara. Aku tahu siapa yang dimaksud bahkan tanpa perlu menoleh. Dengan langkah mantap, aku turun menemuinya. Dika berdiri dan langsung berkata, Rania, aku ingin bicara. Hanya sebentar. Aku menatapnya dingin. Kita sudah bicara cukup panjang di ruang VIP malam itu, Dika. Masih ada yang ingin kamu tambahkan? Wajahnya tertunduk. Aku salah. Aku malu. Aku nggak pernah nyangka kamu akan jadi seperti ini. Aku mengangkat alis. Seperti apa maksudmu? Hebat, tangguh, mandiri. Aku kira kamu cuma akan jadi wanita yang meratapi nasib setelah perceraian. Tapi ternyata... Aku memotongnya. Ternyata aku bisa berdiri sendiri, tanpa kamu, tanpa perlu validasi dari pria yang bahkan tak tahu bagaimana memperlakukan istrinya. Dika tertunduk semakin dalam. Tiara, setelah kejadian itu dia marah besar. Dia merasa aku memalukan karena tak tahu siapa kamu. Kami bertengkar hebat. Aku tersenyum sinis. Oh, jadi sekarang kamu datang padaku karena Tiara meninggalkanmu. Bukan begitu,
Ran, aku hanya ingin menebus semuanya. Aku menatap matanya, lama. Dulu, tatapan itu selalu membuatku luluh. Tapi kini, aku hanya melihat pria yang ketakutan ditinggal, bukan yang benar-benar menyesal. Dika, ujarku tegas. Kalau kamu datang ke sini untuk meminta maaf, aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi kalau kamu berharap aku membuka pintu hati, itu tidak akan pernah terjadi. Hargaku sudah naik terlalu tinggi untuk kamu jangkau lagi. Dika menahan napas, mencoba menyembunyikan rasa malu yang merayap di wajahnya. Aku melanjutkan, aku tidak dendam. Tapi aku belajar. Dari semua luka, aku tumbuh. Kamu mengira aku hancur? Justru aku dibentuk dari reruntuhan itu. Dan sekarang, kamu tak lagi termasuk dalam bangunan baru kehidupanku. Setelah itu, aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri sendirian di lobi, di antara para staf dan pengunjung yang tahu siapa aku, dan tahu siapa dia. Malamnya, aku duduk di balkon apartemenku, menyesap teh hangat sambil menatap kota yang gemerlap. Kota ini pernah menyakitiku. Tapi kini, kota ini pula yang menjadi saksi betapa aku tak menyerah. Aku bisa jatuh, tapi aku memilih bangkit. Ponselku kembali bergetar. Kali ini, dari grup WhatsApp karyawan restoran. Gita mengirimkan foto ruang dapur tempatku dulu pertama kali mulai usaha. Foto yang menyimpan kenangan tentang tanganku yang kasar karena mengaduk adonan berjam-jam, tentang air mata karena kelelahan, dan tentang senyum pertama saat pelanggan memuji rasa masakanku. Aku mengetik balasan. Jangan pernah lupakan dari mana kita berasal. Kesuksesan tanpa kerendahan hati hanya akan membuat kita jadi Tiara dan Dika berikutnya. Dan malam itu aku tidur dengan damai. Bukan karena dunia memujiku, tapi karena aku tahu, aku telah berdamai dengan masa lalu. Besok, hidup akan terus berjalan. Mungkin lebih sulit, mungkin lebih cerah. Tapi satu hal pasti, aku, Rania, perempuan yang dulu dihina karena penampilannya, telah menulis ulang takdirku sendiri dengan tinta kerja keras dan keberanian. Pagi itu, langit Jakarta agak mendung, tapi suasana hatiku justru cerah. Restoranku semakin ramai sejak kejadian itu viral. Banyak pelanggan datang, bukan sekadar untuk makan, tapi juga mencari inspirasi dari cerita seorang wanita yang bangkit dari kehancuran rumah tangga, membangun kerajaannya sendiri, dan menampar hinaan dengan kesuksesan. Namun aku tak mau larut dalam pujian. Aku tetap datang lebih awal ke restoran, memeriksa stok bahan, memastikan semua staf dalam kondisi baik, dan menjaga kualitas layanan. Aku ingin semua ini berjalan tidak hanya karena popularitas, tapi karena integritas. Sementara itu, gosip tentang Tiara dan Dika terus merebak. Beberapa pelanggan yang juga kenal dunia perkantoran mengabarkan padaku, Tiara kini dijauhi rekan-rekannya. Ternyata ia juga suka merendahkan staf-staf di tempat kerjanya. Setelah video viral itu tersebar, banyak yang merasa puas melihatnya jatuh dari langit. Namun yang membuatku benar-benar terkejut adalah ketika salah satu wanita parubaya datang ke restoranku membawa sebuah map. Ia memperkenalkan diri sebagai Ibu Rukmini, pemilik butik tempat Tiara biasa berbelanja barang-barang mewah. Bu Rania, saya tahu ini mungkin tidak sopan, tapi saya rasa Ibu perlu tahu sesuatu, katanya pelan namun tegas. Selama ini Tiara berbelanja barang-barang mewah dari butik saya dengan sistem utang. Ia hanya membayar uang muka, lalu menunggak sisanya. Aku menatapnya dengan tenang. Maaf, Bu. Tapi mengapa Ibu datang ke saya? Ibu Rukmini menghela napas. Karena setelah kejadian viral itu, butik saya juga diserang warganet karena dianggap menyuplai gaya hidup palsu. Padahal dia yang memaksa kami memajang fotonya sebagai pelanggan VIP. Ia lalu menunjukkan beberapa lembar bukti transaksi dan foto-foto Tiara dengan barang yang belum lunas. Ada juga satu hal lagi, ujar Ibu Rukmini. Dia mengaku ke semua orang bahwa tas Hermes yang dia pakai malam itu adalah hadiah dari suaminya. Tapi sebenarnya, itu tas sewaan dari koleksi kami. Dan belum dibayar. Aku sempat terdiam, antara geli dan prihatin. Jadi, wanita yang selama ini mengejekku karena penampilanku yang sederhana, ternyata hidupnya pun hanya topeng kemewahan? Semuanya pura-pura, semua demi pencitraan? Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Bu Rukmini. Saya tidak akan menyebarkan ini,
Tapi saya paham maksud ibu. Saya tidak minta apa-apa, Bu Rania. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kadang, yang tampak paling bersinar justru rapuh di dalam. Hari itu, aku mendapat satu telepon mengejutkan dari pihak stasiun TV swasta nasional. Mereka memintaku hadir sebagai bintang tamu di acara bertema, Perempuan Tangguh Mengubah Takdir. Awalnya aku ragu. Aku bukan tipe orang yang suka tampil di layar kaca. Tapi setelah berdiskusi dengan manajer restoranku dan beberapa staf, aku akhirnya menerima. Aku akan tampil bukan untuk pamer, ujarku pada mereka. Tapi untuk mewakili perempuan-perempuan yang pernah diremehkan, pernah disakiti, dan ingin bangkit. Tayangan itu direkam 2 minggu kemudian. Aku duduk di panggung sederhana dengan latar belakang kota malam. Pembawa acaranya cukup terkenal, dan para penonton tampak antusias. Bu Rania, katanya, banyak yang bertanya, bagaimana rasanya saat mantan suami dan pelakornya menghina ibu, padahal ibu adalah pemilik restoran itu. Aku tersenyum. Saat itu, tentu saja rasanya perih. Tapi saya tidak marah. Karena saya tahu, orang yang mudah menghina adalah orang yang belum selesai dengan rasa rendah dirinya sendiri. Tepuk tangan menggema. Saya tidak balas dendam dengan membentak atau membalas caci maki. Saya hanya diam dan membiarkan kenyataan bicara. Dan ketika karyawan saya memanggil saya, "Bos," itulah saat yang paling membahagiakan. Bukan karena merasa menang, tapi karena saya berhasil membuktikan saya bisa berdiri tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Acara itu ditonton jutaan orang. Sejak malam itu, DM di Instagramku dibanjiri oleh para wanita dari berbagai kalangan. Ada yang bercerita soal suami yang berselingkuh, ada yang bercerita tentang bagaimana mereka diremehkan di kantor, bahkan ada yang hanya ingin mengatakan, "Terima kasih sudah mewakili kami." Aku membalas sebanyak yang aku bisa. Aku tahu, kisahku bukan hanya milikku lagi. Ini sudah menjadi cermin bagi banyak orang. Namun rupanya, tak semua orang senang dengan pencapaian ini. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat somasi dari Tiara. Ia menuduhku mencemarkan nama baiknya, membuatnya kehilangan pekerjaannya, dan merusak reputasinya di media sosial. Aku membaca surat itu sambil tertawa kecil. Dia menuntut ganti rugi karena dia malu, tanyaku sambil mengangkat alis. Yang mempermalukan dirinya sendiri kan dia. Manajer hukumnya, Bu Niken, yang juga teman lamaku di komunitas pengusaha perempuan, berkata, "Tenang, Bu Rania. Ini tidak akan kuat di pengadilan. Kita tidak pernah menyebarkan apapun secara resmi. Semua viral karena aksi mereka sendiri. Aku tidak berniat melawan balik, tapi aku tetap bersiap jika keadaan memburuk." Namun lucunya, surat itu malah jadi bahan tertawaan warganet. Akhirnya Tiara mencabut somasinya, mungkin karena ia sadar dirinya justru makin malu. Tak lama setelah itu, aku mendapat kabar terakhir tentang Tiara. Ia menjual mobilnya untuk menutupi utang butik dan kini bekerja sebagai sales properti dengan nama samaran. Sementara Dika kembali bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaan yang jauh dari sorotan. Sementara mereka berjuang menutupi topeng yang sudah runtuh, aku justru sedang membuka restoran ketigaku di kawasan elit. Kali ini, aku memberi nama yang lebih personal, Rania's Table. Sebuah tempat yang bukan hanya menyediakan makanan, tapi juga ruang aman bagi siapapun yang pernah diremehkan dan ingin merayakan keberhasilan kecilnya. Aku menempelkan kutipan favoritku di dinding utama. "Jika kamu tidak bisa menjadi emas, jadilah batu karang. Tapi jangan pernah jadi pasir yang diinjak orang lalu hilang tertiup angin." Restoran itu menjadi simbol perjalanan panjangku. Dari istri yang dibuang karena dianggap tak berguna, menjadi perempuan yang tak hanya berdiri tegak, tapi juga mengulurkan tangan pada sesama. Kini, aku tak lagi peduli siapa yang mencibir, siapa yang tertawa di belakang. Karena aku tahu, aku telah menang dengan cara paling elegan yang bisa kulakukan. Hari-hari berlalu, dan kehidupan baruku terus berkembang. Restoran ketigaku, Rania's Table, baru saja dibuka dan langsung menarik perhatian. Media menyebutku sosok inspiratif dari reruntuhan rumah tangga, dan berbagai komunitas perempuan mengundangku sebagai pembicara. Namun di balik semua itu, aku tetap berpegang teguh pada prinsip, jangan pernah lupa dari mana aku berasal. Di balik layar,
Aku juga memulai sebuah program pelatihan untuk para janda muda dan ibu rumah tangga yang ingin belajar memasak dan berwirausaha. Aku tak ingin sukses ini berhenti padaku. Aku ingin melihat lebih banyak rania-rania lain lahir, wanita yang dulu diremehkan, lalu bangkit dengan kekuatan sendiri. Suatu pagi, saat aku sedang mendampingi kelas pelatihan, asistenku, Rika, datang tergopoh-gopoh. "Bu Rania, maaf, ini penting," katanya sambil menyerahkan dokumen tebal. Aku membukanya. Isinya laporan keuangan restoran ketigaku. Semuanya tampak normal, sampai aku sampai pada halaman akhir. Ada transaksi besar, puluhan juta, yang ditarik tanpa keterangan jelas. Bahkan beberapa info fiktif muncul, seolah-olah ada pembelian bahan baku, padahal tidak pernah ada barang masuk. Mataku menyipit. "Siapa yang bertanggung jawab di bagian keuangan cabang ini?" tanyaku. "Bu, itu dikelola oleh Mbak Dina," jawab Rika lirih. "Dia yang dulu ibu angkat dari pelatihan gelombang pertama. Yang ibu promosikan jadi supervisor keuangan karena dedikasinya." Hatiku tercekat. Dina adalah salah satu wanita yang paling aku percaya. Ia datang dalam keadaan terluka, ditinggal suami dengan anak kembar, dan bekerja keras dari bawah. Aku menyaksikan sendiri air matanya saat pertama kali berhasil gajian penuh dari hasil kerja jujurnya. Aku tidak bisa langsung menuduh. Tapi aku juga tak bisa tinggal diam. Sore harinya, aku memanggil Dina ke ruang kerjaku di lantai 2 restoran. Ia datang dengan wajah tenang, senyum kecil menghiasi bibirnya, seolah tak tahu apa yang sedang terjadi. "Dina," kataku perlahan, "aku minta kamu jelaskan ini." Aku menyerahkan salinan laporan itu padanya. Seketika senyumnya memudar. Matanya membaca cepat, lalu ia meletakkan kertas itu dengan tangan gemetar. "Saya bisa jelaskan, Bu. Tolong, potongku halus. Tapi tolong jangan berbohong. Aku lebih bisa memaafkan kesalahan daripada kebohongan." Ia menghela napas panjang. "Saya, awalnya tidak berniat mengambil. Tapi suami saya datang lagi, Bu. Dia bawa anak-anak, katanya mereka butuh biaya sekolah, butuh tempat tinggal." Saya panik. Saya pikir, hanya akan sekali. Tapi setelah itu, air matanya jatuh. Saya takut ketahuan, jadi saya buat info palsu. Lalu terus berulang. Saya tahu saya salah. Tapi, saya hanya ingin anak-anak saya bisa hidup layak. Aku memejamkan mata sejenak. Di satu sisi, aku memahami rasa putus asa seorang ibu. Tapi di sisi lain, kepercayaanku dihancurkan. Ini bukan soal uang. Ini soal nilai. Tentang kejujuran. "Dina," kataku pelan, "aku memilihmu dari sekian banyak orang karena aku percaya padamu. Aku ingin kamu jadi bukti bahwa wanita yang pernah jatuh bisa berdiri dan membantu orang lain bangkit. Tapi sekarang kamu hancurkan itu." Ia menangis semakin keras. "Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar menyesal. Saya bersedia mengganti, mencicil, bekerja tanpa gaji." Aku berdiri, berjalan pelan ke jendela, menatap lalu lintas kota Jakarta yang sibuk. "Dina, aku tidak akan melaporkanmu ke polisi. Tapi aku tak bisa mempertahankanmu di sini. Bukan karena aku benci. Tapi karena kepercayaan, sekali rusak, tak bisa utuh kembali." Suasana hening. "Saya mengerti, Bu," katanya pelan, hampir berbisik. "Terima kasih sudah tidak mempermalukan saya." Sebelum ia pergi, aku berkata, "Aku masih berharap kamu akan benar-benar berubah. Gunakan kesempatan ini untuk menata ulang hidupmu. Jangan hancurkan harapan anak-anakmu dengan kebohongan lagi." Ia mengangguk pelan, lalu berjalan keluar dengan langkah berat. Tak ada lagi tangisan. Yang tersisa hanya senyap yang menyisakan bekas di dada. Hari itu aku pulang lebih awal. Di balkon apartemenku, aku duduk dengan secangkir teh yang tidak lagi hangat. Hati ini lelah, bukan karena marah, tapi karena kecewa. Aku tahu, membangun kepercayaan lebih sulit dari membangun bisnis. Dan ketika kepercayaan itu rusak, bukan hanya angka yang hilang, tapi juga harapan. Namun kejadian itu juga mengajarkanku satu hal penting, bahwa menjadi pemimpin bukan hanya soal memberi pekerjaan, tapi juga soal memaafkan dan melepaskan, meski berat.
Seminggu kemudian, aku memanggil seluruh staf untuk rapat umum. Aku berdiri di depan puluhan orang yang mempercayaiku, yang mengandalkanku, yang menjadikanku panutan. Aku tahu, akhir-akhir ini banyak dari kalian mendengar isu tentang penyalahgunaan dana, kataku tenang. Ya, itu benar. Tapi aku ingin kalian tahu, aku tidak akan membiarkan satu kesalahan menghancurkan semua yang telah kita bangun bersama. Semua terdiam. Aku menatap mereka satu persatu. Kita bukan keluarga yang sempurna. Tapi kita adalah keluarga yang saling menjaga. Jadi mulai hari ini, aku akan bentuk tim audit internal, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi untuk menjaga kepercayaan di antara kita. Beberapa staf mengangguk, beberapa menitikkan air mata. Aku tidak akan berhenti membantu perempuan-perempuan seperti kita untuk bangkit. Tapi aku juga akan lebih berhati-hati. Karena aku belajar, bahkan cinta dan niat baik pun butuh pagar agar tidak disalahgunakan. Setelah itu, aku memperkuat sistem keuangan restoranku. Aku juga membuat pelatihan tambahan tentang etika kerja dan tanggung jawab. Program pelatihan untuk perempuan tetap berjalan, tapi kali ini dengan pengawasan ketat. Dalam hati, aku berjanji, kejadian seperti ini tidak akan menghentikanku. Justru ini menguatkanku. Aku bukan hanya bos. Aku adalah wanita yang sedang belajar menjadi pemimpin sejati. Beberapa bulan kemudian, restoran keempatku resmi dibuka, kali ini di Bandung. Banyak yang bertanya kenapa tidak di luar negeri saja. Tapi aku menjawab, aku belum selesai membayar hutangku pada tanah air. Aku ingin setiap kota besar punya satu tempat yang lahir dari luka, tapi tumbuh dari harapan. Dan di hari pembukaan itu, aku diundang untuk memberikan pidato singkat. Aku berdiri di depan panggung kecil, di antara para tamu undangan, pelanggan pertama, dan wanita-wanita yang pernah kuangkat dari kehancuran. Teman-teman, kataku, aku ingin kalian tahu, hidupku dulu bukan cerita indah. Aku pernah diinjak, pernah diremehkan, pernah dihina karena penampilan. Tapi aku tidak membalas dengan hinaan. Aku membalas dengan bukti. Jangan pernah malu jadi orang biasa. Karena seringkali, orang yang paling sederhana justru menyimpan kekuatan paling luar biasa. Tepuk tangan pun menggema, menggetarkan ruangan kecil itu. Tapi bagiku, gemanya paling dalam justru di hatiku sendiri. Aku bukan Rania yang dulu. Aku kini adalah Rania yang sudah berdiri di atas pondasi air mata dan kerja keras, dan yang tidak akan berhenti sampai banyak wanita lain berdiri bersamaku. Sejak restoran keempatku berdiri, hidupku terasa semakin sibuk. Undangan wawancara, pelatihan, hingga permintaan kerjasama dari berbagai pihak mengalir tanpa henti. Tapi meski semua terlihat sempurna dari luar, aku sadar satu hal dalam diriku masih belum utuh, hatiku. Aku tak pernah benar-benar membuka hati sejak pernikahanku hancur. Luka dari Dika terlalu dalam, dan kepercayaan yang dulu kuberikan dengan sepenuh jiwa kini terasa mahal harganya. Aku hidup untuk pekerjaanku, membangun usaha, membantu perempuan bangkit, tapi untuk urusan cinta? Tidak. Aku terlalu takut untuk kembali kecewa. Sampai aku bertemu Raihan. Awalnya, aku hanya mengenalnya sebagai investor muda yang tertarik menanamkan modal di proyek restoran baruku di Yogyakarta. Kami bertemu di acara bisnis di Jakarta. Aku ingat dengan jelas, pria itu datang dengan jas sederhana, pembawaan kalem, dan senyuman yang, entah kenapa terasa hangat dan jujur. Bu Rania, sapanya waktu itu, mengulurkan tangan. Saya Raihan. Saya sudah mengikuti perkembangan bisnis ibu sejak video viral itu. Terus terang, saya kagum. Aku menyambut uluran tangannya dengan hati-hati. Terima kasih. Tapi saya bukan siapa-siapa. Saya hanya perempuan yang berusaha bertahan. Ia tertawa kecil. Tapi bertahan ibu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kami berbincang lama sore itu. Tak seperti pria-pria lain yang biasanya membicarakan angka, grafik, dan keuntungan, Raihan lebih tertarik pada tujuan sosial yang kutanam dalam bisnis. Ia bertanya bagaimana aku membina para janda dan ibu rumah tangga, bagaimana sistem pelatihan berjalan, dan bahkan ikut melihat dapur pelatihan langsung. Yang membuat saya ingin berinvestasi, katanya, bukan karena angka omset ibu, tapi karena nilai yang ibu pegang. Itu jauh lebih mahal dari sekadar uang.
Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh tempat paling dalam di hatiku. Hubungan kami mulai sering terjadi. Awalnya murni bisnis. Ia datang ke restoran, memberi masukan pada sistem promosi digital, bahkan kadang membawakan oleh-oleh kecil untuk para staf. Lalu ia mulai mengajakku makan siang, bukan di tempat mahal, tapi di warung kecil yang katanya punya nasi goreng ternak di Jakarta. Bukankah ibu biasanya makan di restoran mewah? Tanyanya sambil tertawa waktu itu. Aku mengangkat bahu. Aku makan bukan karena tempatnya, tapi karena rasa dan niatnya. Raihan terdiam sesaat, lalu menatapku dengan mata yang jujur. Saya suka cara ibu melihat dunia. Hari demi hari, aku merasakan sesuatu yang mulai tumbuh. Awalnya aku berusaha menepis. Berkali-kali aku mengingatkan diriku, Rania, jangan gampang percaya. Kau pernah jatuh karena cinta. Jangan ulangi. Tapi sekuat apapun aku melawan, kehadiran Raihan perlahan membuat hatiku luluh. Ia tidak pernah memaksaku membuka diri. Ia hanya hadir, dengan sabar, dengan hormat, tanpa menuntut. Sampai akhirnya, di suatu sore yang tenang di Rania Stable Bandung, ia berkata dengan serius, Rania, aku tahu kamu perempuan kuat. Kamu tidak butuh siapapun untuk bertahan. Tapi, bagaimana kalau untuk sekali ini saja, kamu izinkan dirimu didampingi? Bukan karena kamu lemah. Tapi karena kamu juga pantas bahagia, bukan hanya sibuk menyembuhkan luka orang lain. Jantungku berdegup kencang. Aku tak langsung menjawab. Tapi air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena hatiku merasa diakui. Beberapa hari setelahnya, aku menenangkan diri di villa kecil milikku di puncak. Aku butuh waktu untuk berpikir. Duduk di balkon sambil menyelimuti diri dengan jaket tebal, aku membuka jurnal lamaku, tempat aku biasa menuliskan perasaanku saat masih menjadi istri Dika. Salah satu halaman tertulis, mungkin aku terlalu berharap, mungkin aku terlalu percaya. Tapi Tuhan, jangan biarkan aku mati rasa. Aku menangis membaca itu. Aku sadar, aku tak mati rasa. Aku hanya berhenti percaya. Dan Raihan datang bukan untuk mengisi, tapi untuk menyadarkan bahwa aku masih bisa percaya, pelan-pelan. Ketika aku kembali ke Jakarta, aku bertemu Raihan di restoran yang sama tempat dulu aku dihinakan oleh Dika dan Tiara. Kali ini, aku memintanya menemuiku di ruang VIP yang dulu jadi saksi kebangkitanku. Ada alasan kenapa aku mengajakmu ke sini, kataku ketika ia duduk. Ia menatapku, menunggu. Tempat ini adalah saksi aku dihina, saksi aku bangkit, dan saksi aku memulai segalanya. Kalau aku akan membuka hati lagi, maka tempat ini juga harus jadi saksi. Aku menarik napas dalam. Raihan, aku takut, tapi aku juga ingin mencoba. Jika kamu bersedia bersabar, aku akan belajar mencintai lagi. Raihan tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Rania, aku tak minta sempurna. Aku hanya ingin ada di sampingmu saat kamu bahagia, saat kamu ragu, dan bahkan saat kamu tak percaya pada cinta. Aku akan tetap di sini. Hubungan kami perlahan tumbuh, tanpa diumumkan ke media. Aku tetap menjaga privasiku, tapi para staf mulai bisa menebak dari cara Raihan menatapku, atau caraku menyebut namanya tanpa sadar dengan nada berbeda. Aku tidak ingin cinta ini menjadi sorotan. Aku ingin menjaganya, bukan memamerkannya. Sampai akhirnya, dalam satu kesempatan reuni kecil alumni SMA yang secara tak sengaja aku hadiri, aku bertemu kembali dengan seseorang yang dulu selalu mengabaikanku. Dika. Ia datang dengan penampilan biasa saja, wajah lebih tirus, senyum yang tak lagi percaya diri. Ia sempat terkejut melihatku bersama Raihan. Rania, katanya, berusaha terlihat ramah. Kamu makin bersinar sekarang. Aku tersenyum sopan. Terima kasih. Matanya lalu berpindah ke Raihan. Ini, suami kamu. Raihan menjabat tangan Dika dengan tenang. Saya Raihan. Calon, semoga. Tapi kalaupun belum resmi, hati Rania sudah lama jadi rumah saya. Dika terdiam. Aku tak bermaksud menyombongkan, tapi kali ini aku tak lagi ingin merendah demi menenangkan ego orang lain. Aku bahagia sekarang, Dika, kataku tegas. Bukan karena punya pasangan,
tapi karena aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Malam itu, saat aku dan Raihan kembali ke apartemen, aku berdiri di balkon seperti biasa. Angin malam menyapu rambutku, tapi hatiku terasa hangat. Dulu aku berdiri di sini dalam kesepian, kataku pelan. Sekarang aku berdiri dengan harapan. Raihan mendekat, menggenggam tanganku. Dan aku akan terus berdiri di sampingmu, bukan untuk melindungimu, tapi untuk tumbuh bersamamu. Dan malam itu, aku tidak lagi merasa sendiri. 1 tahun berlalu sejak malam di mana aku dan Raihan berdiri di balkon apartemen, saling menggenggam tangan dalam diam, dalam harapan. Cinta kami tumbuh bukan dengan cara meledak-ledak seperti anak muda, tapi seperti tanaman kuat yang akarnya menghujam tanah perlahan, dalam, tenang, tapi pasti. Selama 1 tahun ini, hidupku berubah lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Restoran kelima berdiri di Surabaya, yang keenam menyusul di Semarang. Tapi yang paling membanggakan bagiku bukan soal ekspansi cabang, bukan pula soal peningkatan omset. Yang paling membanggakan adalah ketika Yayasan Rania berdiri kembali, akhirnya diresmikan. Aku ingat hari itu dengan jelas. Gedung sederhana 3 lantai di kawasan Jakarta Selatan kini telah direnovasi dan dipenuhi suara anak-anak dan perempuan dewasa yang belajar, tersenyum, bahkan tertawa. Tempat itu menjadi rumah pelatihan gratis untuk janda, korban kekerasan rumah tangga, serta perempuan yang kehilangan penghasilan. Ini bukan tempat untuk menangis, ucapku saat peresmian. Tapi tempat untuk bangkit. Tempat di mana luka kita dijahit dengan keahlian, dan air mata kita disulap jadi semangat. Raihan berdiri di sampingku, menggenggam tanganku di balik podium kecil. Ia tak perlu jadi pusat perhatian, tapi kehadirannya membuatku merasa kuat. Ia tetap orang yang sama, tenang, mendukung, dan penuh kasih. Sore itu, banyak tamu yang datang, termasuk media. Tapi yang membuat dadaku bergetar justru saat seorang ibu parubaya menyelipkan amplop kecil ke tanganku. "Bu Rania," katanya, "terima kasih. Anak saya dulu nyaris menikah muda karena putus sekolah. Sekarang dia sudah belajar memasak di yayasan ibu, dan diterima kerja di restoran cabang Semarang." Aku membuka amplop itu setelah acara selesai. Isinya, surat tulisan tangan si anak. Tulisannya masih agak berantakan, tapi isi pesannya membuatku menitikkan air mata. "Bu Rania, saya tidak tahu bagaimana berterima kasih. Saya dulu pikir hidup saya sudah habis, tapi ibu tunjukkan bahwa wanita seperti kita bisa punya tempat. Saya janji, saya akan terus belajar dan bantu yang lain juga. Terima kasih, Bu. Saya sekarang bukan lagi anak yang malu melihat cermin." Beberapa bulan kemudian, aku diundang untuk menerima penghargaan dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan Tingkat Nasional. Mereka menyebutku sebagai Sosok Perempuan Inspiratif 2025. Penghargaan itu mewah, diadakan di ballroom Hotel Bintang 5, dihadiri para pejabat dan tokoh ternama. Tapi bagiku, yang paling menyentuh adalah saat MC acara menyebut namaku dengan gelar pendobrak stigma perempuan lemah. Aku naik ke panggung, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua. Tidak glamor, tidak mencolok. Tapi aku tahu, malam itu aku bukan hanya mewakili diriku. Aku membawa ribuan perempuan yang pernah dihina, direndahkan, dan ditinggalkan, tapi memilih untuk berdiri. Dalam pidatoku, aku berkata, "Dulu, aku adalah istri yang ditinggal karena dianggap tak berguna. Aku pernah duduk di restoran ini sebagai orang asing, dihina di hadapan umum karena penampilanku. Tapi hari ini aku berdiri di tempat yang sama, dengan kepala tegak, bukan karena aku membalas hinaan, tapi karena aku membuktikan bahwa martabat tak diukur dari pakaian, tak diukur dari make-up, tapi dari ketangguhan hati." Jangan pernah biarkan kata-kata orang menjadi penjara yang mengurung potensi kita. Jika mereka bilang kita tidak pantas, buktikan kita lebih dari pantas. Tepuk tangan berdentum seperti gelombang. Raihan menatapku dari bangku VIP dengan senyum bangga, dan aku tahu, aku tidak lagi berjalan sendiri. Setelah acara itu, sebuah kejutan lain datang. "Dika." Ia mengirimiku pesan singkat melalui email, bukan untuk mengganggu, tapi untuk meminta izin bertemu. Aku sempat ragu, tapi pada akhirnya, aku menyetujui. Bukan untuk bernostalgia,
apalagi membuka luka lama, tapi untuk menutup buku itu secara utuh. Kami bertemu di taman kota, tempat terbuka, tanpa kesan pribadi. Dika datang dengan pakaian sederhana. Ia tampak lebih tenang, lebih dewasa, dan mungkin lebih menyesal. Rania, katanya pelan. Terima kasih sudah mau bertemu. Aku cuma ingin minta maaf, bukan untuk memperbaiki hubungan, tapi untuk menebus apa yang pernah kuucapkan. Aku menatapnya tenang. Aku sudah lama memaafkan, Dika. Bahkan sebelum kamu sadar. Tapi memang aku tidak lupa. Ia mengangguk. Aku tahu, dan aku tidak akan minta apa-apa. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu berhak bahagia. Kamu hebat, Rania. Kamu membuktikan apa yang tidak pernah bisa kulihat dulu. Aku tersenyum. Terima kasih. Semoga kamu juga bisa temukan jalurmu sendiri. Belajar dari yang kemarin, dan jangan sakiti orang lain lagi. Kami berpisah tanpa dendam, tanpa benci, tanpa perlu drama. Hanya dua manusia yang pernah saling melukai, kini memilih untuk tumbuh dari luka. Beberapa waktu setelah itu, Raihan melamarku. Bukan di restoran mewah, bukan di taman yang dipenuhi bunga, tapi di dapur yayasan kami, saat kami sedang memotong wortel bersama para peserta pelatihan. Ia berlutut di lantai dapur, mengeluarkan cincin sederhana, dan bertanya, Rania, kamu sudah berdiri sendiri begitu lama. Tapi, bolehkah kali ini, kita berdiri berdampingan? Semua wanita di dapur bersorak, ada yang menangis, ada yang tertawa. Aku juga menangis, tentu saja, tapi bukan karena sedih. Karena aku tahu, aku akhirnya siap. Ya, jawabku sambil tersenyum. Aku bersedia. Pernikahan kami sederhana. Tidak mewah, tidak diliput media. Hanya keluarga, sahabat, staf restoran dan yayasan. Tapi aku tahu, itu adalah pernikahan yang paling hangat. Bukan karena kemewahan, tapi karena cinta yang nyata, tanpa syarat, tanpa luka tersembunyi. Raihan tidak pernah ingin menebus masa laluku. Ia hanya ingin menjadi bagian dari masa depanku. Dan itu, lebih dari cukup. Kini, ketika aku duduk di ruang kerja restoranku yang ketujuh, aku menulis buku berjudul Dari Dihina Menjadi Pemilik, Perjalanan Rania. Buku itu bukan untuk pamer, tapi untuk menjadi pelita bagi perempuan lain yang sedang berjalan dalam kegelapan. Dan di bab terakhir, aku tulis, jika kau pernah merasa direndahkan karena tampil sederhana, jangan ubah dirimu hanya untuk membungkam mereka. Buktikan dengan kebaikan, kerja keras, dan keberhasilan. Karena suara paling nyaring bukanlah teriakan, tapi hasil yang tak terbantahkan. Aku adalah Rania. Aku pernah ditinggalkan, dihina, dianggap tak pantas makan di restoran mahal. Kini aku duduk di ruang direktur restoran mewah yang kumiliki sendiri. Dan aku tahu, aku tidak kalah. Aku menang.